Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua pemirsa setia channel Sehat Bersama. Saya Dr. Rahmat, kembali hadir menemani Anda dengan pembahasan penting yang bisa mengubah cara Anda melihat kehidupan di usia emas. Semoga Anda yang menonton dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sering tidak diucapkan para pria lanjut usia, tetapi diam-diam membuat hidup mereka terasa kosong, berat, dan kehilangan warna. Bukan hanya tentang urusan ranjang atau kejantanan, tetapi tentang rasa hidup itu sendiri. Tentang bagaimana seorang pria merasa berarti, bersemangat, dan bergairah menjalani hari-harinya. 7 dari 10 pria di atas usia 60 tahun mengalami hal ini. Mereka bangun pagi tanpa gairah, kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu mereka sukai, dan merasa seperti cahaya hidup mereka mulai meredup. Mereka bukan tidak berdaya, bukan pula tidak bersyukur, tetapi mereka sedang menghadapi perubahan besar yang terjadi dalam tubuh dan pikirannya. Sayangnya, banyak dari mereka mengira hal ini wajar karena faktor usia. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan seorang pasien bernama Pak Syamsul, usia 65 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah dari Surabaya. Saat duduk di depan saya, wajahnya tampak murung. Ia menunduk lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Dok, saya merasa seperti lampu yang cahayanya makin redup. Masih hidup, tapi tidak benar-benar bersinar." Di sebelahnya, sang istri hanya terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ia menimpali dengan suara bergetar, "Suami saya masih ada, Dok, tapi rasanya dia tidak benar-benar hadir. Seperti hanya raga tanpa jiwa." Ucapan itu menampar hati saya. Saya melihat betapa banyak pasangan lansia menghadapi situasi serupa. Suami kehilangan gairah, istri kehilangan kehangatan. Hubungan yang dulu penuh cinta kini terasa hambar dan kering. Pak Syamsul lalu menambahkan, "Dulu saya semangat sekali setiap kali melihat istri saya, Dok. Sekarang, semua terasa datar. Saya bangun tidur pun sudah capek, malas melakukan apapun." Saya yakin, banyak dari Anda yang menonton mungkin merasakan hal yang sama. Tidak ada lagi semangat untuk bangun pagi, tidak ada motivasi untuk beraktivitas, dan bahkan perasaan terhadap pasangan perlahan memudar. Anda mungkin berpikir ini hal biasa karena usia. Tapi izinkan saya mengatakan dengan tegas, Anda salah besar. Ini bukan takdir yang harus diterima. Ini bukan akhir dari segalanya. Yang sebenarnya terjadi adalah tubuh Anda sedang memberi sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu di dalam sistem tubuh yang tidak seimbang. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah orkestra besar. Semua alat musiknya masih bagus, masih bisa dimainkan, tapi tidak ada dirigen yang mengatur. Akibatnya, musik yang keluar terdengar kacau. Begitu pula dengan tubuh Anda. Semua organ masih berfungsi, tapi hormon, pembuluh darah, dan energi tidak lagi bekerja dalam harmoni. Ketidakseimbangan ini bukan sekadar masalah penuaan, tapi hasil dari gaya hidup bertahun-tahun, kurangnya asupan nutrisi tertentu, dan menurunnya kemampuan tubuh memproduksi hormon vital seperti testosteron. Itulah sebabnya, gairah hidup perlahan menurun. Namun, kabar baiknya, harmoni itu bisa dipulihkan. Tubuh manusia diciptakan dengan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Jika diberi nutrisi yang tepat, tubuh bisa menyeimbangkan diri dan kembali bertenaga. Dalam pengalaman saya selama 25 tahun menangani pasien lansia, saya menemukan bahwa sebagian besar pria menganggap kehilangan gairah sebagai hal yang tidak bisa dihindari. Mereka pasrah, seolah tidak ada jalan keluar. Padahal, mereka masih memiliki potensi besar untuk hidup dengan penuh semangat. Mereka hanya perlu tahu caranya. Dan menariknya, solusi itu tidak serumit yang dibayangkan. Tidak perlu obat mahal dari luar negeri. Tidak perlu suplemen kimia dengan efek samping yang berbahaya. Kuncinya justru ada di dapur Anda sendiri. Tersembunyi di balik dua bahan sederhana yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang kita, kunyit dan madu. Mungkin Anda berpikir, masa iya cuma dua bahan itu bisa mengubah hidup? Tapi percayalah, saya tidak sedang berbicara berdasarkan mitos atau cerita turun-temurun tanpa dasar. Yang saya sampaikan ini sudah terbukti secara ilmiah dan sudah saya lihat sendiri hasilnya di lapangan. Ribuan pasien saya telah mencoba dan merasakan sendiri perubahan nyata dalam waktu beberapa minggu. Kunyit, yang selama ini mungkin Anda anggap hanya bumbu dapur, mengandung senyawa bernama kurkumin. Senyawa inilah yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan vitalitas dan gairah hidup. Kurkumin membantu tubuh memproduksi nitrik oside,
zat yang berperan penting dalam memperlebar pembuluh darah dan melancarkan aliran darah ke seluruh organ, termasuk organ vital pria. Sementara itu, madu bukan sekadar pemanis alami. Di dalamnya terkandung boron, mineral langka yang terbukti dapat meningkatkan produksi hormon testosteron secara alami. Ditambah lagi, madu kaya akan enzim, vitamin, mineral, dan antioksidan yang semuanya bekerja sama menjaga keseimbangan sistem tubuh. Kombinasi kunyit dan madu bekerja layaknya dua mekanik ahli yang memperbaiki mesin tua agar kembali bertenaga dan halus seperti semula. Saya masih ingat pengalaman salah satu pasien saya, Pak Handoko, berusia 70 tahun dari Bandung. Ia datang dengan keluhan mudah lelah, tidak bergairah, dan sering kesemutan di kaki. Setelah 3 minggu rutin mengonsumsi ramuan kunyit madu setiap pagi, ia datang lagi dengan senyum lebar. Katanya, "Dok, saya merasa darah mengalir lebih deras. Seperti selang air yang baru dibersihkan kotorannya, alirannya jadi kencang lagi." Apa yang dialami Pak Handoko bukan kebetulan. Begitu aliran darah kembali lancar, seluruh sistem tubuh ikut membaik. Energi meningkat, konsentrasi lebih tajam, dan rasa bahagia pun kembali muncul. Karena pada dasarnya, aliran darah yang lancar berarti oksigen dan nutrisi tersalurkan dengan baik ke seluruh sel tubuh. Hal serupa juga dialami oleh Pak Bambang, 67 tahun, pensiunan tentara dari Medan. Setelah beberapa minggu rutin minum campuran kunyit dan madu, ia berkata, "Saya kembali merasa seperti laki-laki sejati. Semangat hidup saya kembali, Dok. Bahkan istri saya kaget melihat perubahan saya." Saya selalu menekankan kepada para pasien, usia tua bukanlah alasan untuk berhenti merasa hidup. Usia hanyalah angka, sementara semangat adalah pilihan. Jangan biarkan tubuh Anda padam perlahan hanya karena Anda percaya bahwa itu sudah waktunya. Percayalah, Tuhan memberi kita kesempatan untuk tetap bergairah dan bahagia hingga akhir hayat, asal kita mau berusaha. Dan di bab-bab selanjutnya, saya akan jelaskan lebih dalam bagaimana dua bahan sederhana ini, kunyit dan madu, bekerja secara ilmiah memperbaiki hormon, memperlancar darah, mengurangi peradangan, serta mengembalikan gairah hidup Anda. Saya juga akan bagikan cara membuat dan mengonsumsinya dengan benar agar manfaatnya maksimal. Itulah inti dari perjalanan kita hari ini. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh pria lansia sehingga gairah hidup menurun, dan bagaimana kunyit serta madu bisa menjadi jawaban yang tidak hanya mengubah tubuh, tapi juga mengubah cara Anda memandang kehidupan. Tetap bersama saya di channel Sehat Bersama, karena di sini kita akan terus belajar bagaimana menua dengan sehat, kuat, dan penuh semangat. Baik pemirsa Sehat Bersama, mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan lebih dalam agar Anda benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pria usia lanjut hingga gairah hidup terasa hilang. Ini bukan hanya tentang hormon, bukan hanya tentang penuaan, tapi tentang bagaimana sistem tubuh perlahan kehilangan sinkronisasi yang selama puluhan tahun menjaga vitalitas dan energi Anda. Bayangkan tubuh Anda seperti pabrik besar yang bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Di dalamnya ada ribuan mesin kecil yang harus bergerak serempak. Jika salah satu mesin melambat, seluruh sistem akan terganggu. Begitu pula dengan tubuh Anda. Di usia muda, hormon testosteron, sistem saraf, dan pembuluh darah bekerja dengan irama yang teratur. Namun seiring waktu, irama itu mulai goyah. Produksi hormon menurun, pembuluh darah menebal dan kaku, saraf kehilangan sensitivitasnya, dan otak mulai kelelahan karena beban stres dan racun metabolik yang menumpuk. Inilah yang disebut dokter sebagai ketidakseimbangan biologis pria lanjut usia. Ketika hormon testosteron menurun, bukan hanya gairah yang hilang. Yang ikut merosot adalah semangat, rasa percaya diri, kekuatan otot, bahkan kemampuan berpikir jernih. Anda mulai merasa tidak berguna, mudah marah, atau kehilangan minat terhadap hal-hal kecil yang dulu memberi kebahagiaan. Ini seringkali membuat pria lansia merasa seperti kehilangan jati diri. Kabar baiknya, tubuh tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya menunggu diberi dorongan yang tepat agar bisa bekerja kembali dengan baik. Dorongan itu datang dari dua hal, pemulihan hormon dan perbaikan sirkulasi darah. Dan disinilah kunyit serta madu memainkan peran luar biasa yang sering diabaikan. Kunyit dengan kandungan kurkuminnya bekerja seperti pengatur ulang sistem dalam tubuh. Ia memperbaiki pembuluh darah, menurunkan peradangan, dan meningkatkan aliran darah ke seluruh organ penting. Dengan peredaran darah yang lancar, oksigen dan nutrisi bisa mencapai setiap jaringan, termasuk otak dan organ reproduksi. Sementara madu berperan sebagai bahan bakar alami yang menyediakan energi stabil untuk otak dan otot,
tanpa menyebabkan lonjakan gula darah seperti gula biasa. Kombinasi keduanya menghidupkan kembali sistem yang selama ini tertidur. Saya teringat pengalaman Pak Agus, 69 tahun dari Solo. Ia datang dengan keluhan yang sangat umum, cepat lelah, sulit tidur, dan kehilangan minat terhadap istri. Setelah saya anjurkan untuk rutin mengonsumsi campuran kunyit dan madu setiap pagi, 3 minggu kemudian ia kembali dengan ekspresi yang berbeda. Ia tersenyum lebar dan berkata, "Dok, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saya merasa seperti radio tua yang akhirnya mendapatkan sinyal lagi. Dulu cuma bunyi kresek-kresek, sekarang jernih." Penjelasan ilmiahnya sederhana. Kurkumin di dalam kunyit membantu tubuh meningkatkan produksi nitrik oside, yang membuat pembuluh darah melebar dan aliran darah menjadi lancar. Saat darah mengalir dengan baik, jaringan saraf yang tadinya tumpul mulai aktif kembali. Sensitivitas terhadap sentuhan meningkat, dan itu bukan hanya berdampak pada hubungan suami istri, tapi juga pada kepekaan emosional terhadap pasangan. Banyak pasien saya mengatakan bahwa setelah rutin minum ramuan ini, mereka bukan hanya merasa lebih sehat secara fisik, tapi juga lebih lembut terhadap istrinya. Mereka bisa memahami perasaan pasangannya, tidak mudah tersinggung, dan hubungan rumah tangga menjadi lebih hangat. Pak Joko, 66 tahun dari Jakarta, juga mengalami hal serupa. Ia mengatakan bahwa setelah sebulan rutin mengonsumsi kunyit dan madu, tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Ia menggambarkannya seperti beban berat yang tiba-tiba diangkat dari pundak. Dulu setiap bangun tidur, tubuhnya terasa pegal dan kaku. Kini, ia bangun dengan perasaan segar, wajah cerah, dan siap beraktivitas. Ia bahkan menambahkan bahwa anak-anaknya berkomentar, "Papa sekarang kelihatan lebih muda." Yang sebenarnya terjadi adalah penurunan peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan ini seperti api kecil yang menyala terus-menerus, menguras energi, dan mempercepat penuaan. Kunyit berperan sebagai pemadam alami api tersebut. Dengan kurkuminnya yang bersifat antiinflamasi 100 kali lebih kuat dari aspirin, kunyit membantu mematikan sumber peradangan yang tidak terlihat tapi sangat merusak. Madu melengkapi proses itu dengan antioksidan yang membersihkan sisa racun dari dalam darah. Perubahan berikutnya yang dialami para pasien adalah kejernihan berpikir. Banyak pria lansia mengeluh bahwa otak mereka seperti berkabut, mudah lupa, sulit fokus, dan kehilangan kreativitas. Ini yang disebut brain fog. Kombinasi kunyit dan madu ternyata sangat efektif mengatasinya. Kunyit meningkatkan kadar BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor, yaitu protein yang membantu otak membentuk koneksi baru antar sel saraf. Sedangkan madu memberikan glukosa alami yang stabil, sumber energi utama bagi otak. Pak Wahyu, 71 tahun dari Yogyakarta, mengatakan bahwa setelah rutin mengonsumsi ramuan ini, pikirannya menjadi lebih jernih. Ia bahkan mulai menulis kembali puisi-puisi lama yang dulu ia tinggalkan. Istrinya tersenyum ketika bercerita bahwa suaminya kini lebih romantis, lebih perhatian, dan sering mengajaknya berjalan sore. Inilah bukti bahwa ketika tubuh seimbang, jiwa pun ikut tenang. Selain itu, ramuan kunyit dan madu juga memberikan manfaat besar untuk kesehatan prostat. Masalah pembesaran prostat sangat umum terjadi pada pria di atas 60 tahun. Pak Darmono, 68 tahun dari Semarang, mengakui bahwa setelah 3 minggu rutin minum ramuan ini, ia bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Dulu saya bisa ke kamar mandi 5 kali semalam, sekarang paling 1 atau 2 kali, katanya. Ia juga menambahkan bahwa kini ia merasa lebih segar di pagi hari dan bisa menikmati waktu bersama istrinya tanpa rasa lelah. Bukan hanya itu, ketika aliran darah lancar, hormon seimbang, dan peradangan berkurang, efek domino positif akan terasa di seluruh tubuh. Otot terasa lebih kuat, daya tahan meningkat, kulit tampak lebih cerah, dan bahkan suasana hati menjadi stabil. Banyak pria lansia melaporkan bahwa mereka merasa lebih mudah bahagia, tidak mudah stres, dan lebih percaya diri. Namun, ada hal penting yang harus digarisbawahi. Ramuan kunyit dan madu bukanlah obat ajaib yang memberikan hasil instan. Tubuh butuh waktu untuk beradaptasi dan memperbaiki dirinya. Untuk mendapatkan hasil maksimal, waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah pagi hari sebelum sarapan dengan air hangat. Air hangat membantu kurkumin terserap lebih baik, sementara kondisi perut kosong memaksimalkan penyerapan nutrisi. Jika rasa kunyit terasa terlalu kuat, tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau lemon. Vitamin C di dalamnya akan meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2 kali lipat. Satu hal yang selalu saya sampaikan pada pasien, jangan terburu-buru. Ramuan alami bekerja dengan cara memperbaiki,
bukan menekan gejala. Karena itu hasilnya mungkin baru terasa setelah 2 hingga 3 minggu. Tapi ketika perubahan itu datang, ia tidak hanya memperbaiki tubuh, melainkan juga memperbarui semangat hidup Anda. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih spesifik mengenai bagaimana ramuan kunyit dan madu bisa membantu menyeimbangkan hormon testosteron secara alami, serta bagaimana efeknya terhadap kekuatan, semangat, dan kepercayaan diri pria di usia lanjut. Tetap bersama channel Sehat Bersama, tempat Anda belajar cara menua dengan bahagia, penuh energi, dan bermakna setiap harinya. Baik pemirsa Sehat Bersama, di bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan penting tentang bagaimana kunyit dan madu mampu membantu menyeimbangkan hormon pria, terutama hormon testosteron, yang menjadi kunci utama dari semangat, vitalitas, dan gairah hidup. Banyak pria tidak menyadari bahwa penurunan hormon ini bukan sekadar urusan fisik, tapi berdampak luas pada pikiran, emosi, bahkan hubungan rumah tangga. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah melewati usia 40, kadar testosteron dalam tubuh pria menurun secara alami sekitar 1% setiap tahun. Pada usia 60 tahun, itu berarti hampir seperempat dari hormon penting ini telah berkurang. Inilah yang membuat banyak pria merasa kehilangan semangat, cepat lelah, mudah sedih, sulit fokus, bahkan kehilangan minat terhadap pasangan. Tapi kabar baiknya, proses ini bisa diperlambat, bahkan sebagian bisa dibalikan, dengan cara alami dan aman. Testosteron bukan hanya tentang kejantanan seperti yang sering disalahartikan. Ia adalah motor utama dari energi pria. Hormon ini mengatur motivasi, daya juang, rasa percaya diri, kepadatan tulang, massa otot, dan tentu saja gairah hidup. Ketika hormon ini turun, tubuh seolah kehilangan bensinnya. Mesin masih ada, tapi tak lagi bertenaga. Kunyit dan madu berperan di titik ini, membantu tubuh memproduksi testosteron dengan cara alami tanpa merusak keseimbangan sistem lainnya. Kunyit memiliki kandungan kurkumin yang tidak hanya bekerja sebagai antiinflamasi, tetapi juga membantu kelenjar endokrin dalam tubuh memproduksi hormon secara optimal. Kurkumin memengaruhi kerja hipotalamus dan kelenjar pituitari, dua pusat pengatur utama hormon dalam tubuh. Ketika dua pusat ini kembali bekerja dengan baik, produksi testosteron dari kelenjar testis ikut meningkat. Selain itu, kurkumin membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol. Semakin rendah kortisol, semakin mudah tubuh memproduksi testosteron. Karena itu, banyak pria yang rutin mengonsumsi kunyit merasa lebih tenang, tidak mudah gelisah, dan suasana hatinya lebih stabil. Sementara madu memiliki kandungan boron yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja hormon testosteron. Boron membantu menekan aktivitas enzim aromatase, yaitu enzim yang mengubah testosteron menjadi estrogen. Artinya, madu membantu mempertahankan kadar testosteron agar tidak menurun terlalu cepat. Selain itu, madu juga mengandung flavonoid krisin yang memiliki efek serupa, menekan konversi hormon pria menjadi hormon wanita. Gabungan dua bahan ini menciptakan efek sinergis. Kunyit memperbaiki sistem pengaturan hormon, madu menjaga hasilnya tetap stabil. Ibarat pabrik, kunyit memperbaiki mesin produksinya, sementara madu memastikan hasil produksinya tidak bocor atau rusak. Salah satu pasien saya, Pak Bambang, usia 67 tahun, pensiunan tentara dari Medan, menjadi contoh nyata. Ia datang dengan keluhan kehilangan semangat, badan lemah, dan merasa tidak lagi punya motivasi untuk melakukan apapun. Setelah sebulan rutin mengonsumsi ramuan kunyit dan madu, ia datang lagi dengan wajah berseri. Ia berkata, "Saya merasa seperti laki-laki sejati lagi, Dok. Energi saya kembali, mood saya stabil. Bahkan istri saya sampai bilang saya berubah total." Ia tidak hanya bercerita tentang urusan fisik, tapi juga soal bagaimana pikirannya kembali jernih, hatinya kembali ringan, dan semangat hidupnya muncul lagi. Secara medis, perubahan ini masuk akal. Ketika testosteron naik, efeknya dirasakan di seluruh tubuh. Daya tahan meningkat, otot lebih kuat, tulang lebih padat, dan pikiran lebih fokus. Banyak pria yang dulu mudah marah atau sensitif jadi lebih tenang. Hubungan dengan pasangan pun membaik karena mereka kembali merasa percaya diri dan berenergi. Hormon testosteron juga berhubungan langsung dengan dopamin, neurotransmitter yang memicu rasa bahagia dan motivasi. Jadi ketika hormon ini seimbang, suasana hati ikut terangkat. Itulah sebabnya, banyak pria yang rutin minum kunyit dan madu merasa lebih ceria, lebih positif, dan lebih mudah merasa puas dengan hidup. Saya juga ingat pengalaman Pak Wahyu, 71 tahun dari Yogyakarta. Ia bercerita bahwa setelah mengonsumsi ramuan kunyit dan madu selama 3 minggu,
ia mulai kembali tertarik melakukan hal-hal yang dulu ia sukai. Saya jadi senang menulis lagi, Dok. Dulu rasanya otak saya kosong. Sekarang, ide datang terus. Istri saya malah bilang saya jadi romantis lagi. Ia bahkan mulai rutin berjalan sore bersama istrinya, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Kombinasi kunyit dan madu bekerja bukan hanya di tingkat hormon, tapi juga di sistem saraf. Kunyit membantu memperbaiki lapisan mielin, pelindung saraf yang sering rusak karena peradangan kronis dan penuaan. Ketika saraf bekerja dengan baik, sinyal dari otak ke tubuh berjalan lancar. Itulah sebabnya pria lansia yang rutin mengonsumsi kunyit sering merasa lebih responsif secara fisik dan emosional. Selain itu, kurkumin dalam kunyit meningkatkan produksi nitrik oside yang memperlancar aliran darah ke seluruh organ vital. Ini penting karena hormon saja tidak cukup. Tanpa aliran darah yang lancar, hormon tidak akan tersalurkan dengan baik. Namun, saya juga selalu mengingatkan para pasien untuk tidak berlebihan. Segala sesuatu yang baik tetap perlu keseimbangan. Konsumsi kunyit dan madu sebaiknya dilakukan secara teratur tapi dengan dosis wajar. 1 sendok teh kunyit bubuk dan 2 sendok makan madu dalam segelas air hangat sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Jika perut Anda sensitif, kurangi sedikit dosisnya dan minum setelah makan. Konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah besar yang diminum sesekali. Pak Agus, 69 tahun dari Solo, pernah berkata kepada saya kira usia tua berarti selesai, Dok. Tapi ternyata, kalau tahu caranya, justru bisa menikmati hidup dengan cara yang lebih tenang dan dalam. Kalimat itu saya ingat sampai sekarang. Karena benar, penuaan bukan akhir, melainkan babak baru untuk memahami tubuh dan menghargai hidup. Bagi para pria lansia yang menonton sekarang, saya ingin Anda memahami bahwa perubahan ini bukan mimpi kosong. Tubuh Anda masih memiliki potensi besar untuk bangkit. Hormon Anda bisa kembali seimbang, pikiran Anda bisa kembali jernih, dan gairah hidup Anda bisa kembali menyala. Anda hanya perlu memberi tubuh kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Namun yang paling penting bukan hanya bahan-bahannya, melainkan niat dan kebiasaan Anda. Jika Anda sudah memutuskan untuk berubah, maka perubahan itu akan datang perlahan tapi pasti. Tubuh manusia selalu merespons dengan baik ketika diberi perawatan yang konsisten. Di akhir pembahasan ini, saya ingin menekankan satu hal. Hormon testosteron bukan sekadar urusan laki-laki. Ia adalah cerminan keseimbangan hidup. Ketika tubuh, pikiran, dan hati bekerja dalam harmoni, itulah tanda bahwa Anda sudah mencapai kualitas hidup terbaik di usia emas. Jadi, mulai hari ini, jangan anggap lemah semangat sebagai hal biasa. Lihat itu sebagai panggilan untuk merawat diri. Ambil langkah kecil. Siapkan kunyit dan madu di rumah Anda. Mulailah dari sekarang. Karena satu perubahan kecil hari ini bisa menentukan seberapa bahagia Anda menikmati tahun-tahun ke depan. Di bab berikutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana kombinasi kunyit dan madu bekerja memperbaiki aliran darah, menurunkan peradangan kronis, dan memberikan efek domino luar biasa bagi seluruh tubuh, mulai dari jantung, otak, hingga sendi dan kulit. Tetap bersama channel Sehat Bersama, tempat kita belajar bagaimana menua dengan penuh kesadaran, kesehatan, dan semangat yang tak pernah padam. Baik pemirsa Sehat Bersama, kita lanjutkan pembahasan ini ke bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana kombinasi kunyit dan madu bekerja memperbaiki aliran darah dan menurunkan peradangan kronis yang selama ini menjadi penyebab utama tubuh terasa lemah, lesu, dan kehilangan semangat hidup. Banyak pria lansia tidak menyadari bahwa sumber dari rasa letih, nyeri sendi, bahkan gangguan gairah bukan berasal dari usia semata, tetapi dari kondisi pembuluh darah yang menyempit dan peradangan halus yang terus terjadi di dalam tubuh selama bertahun-tahun tanpa terasa. Sistem peredaran darah adalah fondasi kehidupan. Darah yang mengalir membawa oksigen dan nutrisi ke setiap sel tubuh. Namun seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita mulai kehilangan elastisitasnya. Kolesterol, gula, dan racun metabolik perlahan menumpuk di dinding pembuluh darah, membentuk lapisan plak yang menghambat aliran darah. Ibarat jalan tol yang macet, semua arus kehidupan pun terganggu. Akibatnya, otak kekurangan oksigen, jantung bekerja lebih keras, dan organ vital lain tidak mendapatkan pasokan energi yang cukup. Kunyit memainkan peran luar biasa di sini. Kandungan kurkuminnya mampu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah sekaligus meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Selain itu, kurkumin membantu mengendurkan pembuluh darah dengan meningkatkan produksi nitrik oside. Zat ini bekerja seperti kunci yang membuka pintu pembuluh darah,
membuat aliran darah menjadi lancar kembali. Saat darah mengalir bebas tanpa hambatan, energi tubuh pun meningkat. Itulah sebabnya banyak pria lansia yang rutin mengonsumsi kunyit dan madu merasa tubuhnya lebih ringan, lebih bertenaga, dan pikirannya lebih jernih. Madu melengkapi kerja kunyit dengan cara yang berbeda. Gula alami dalam madu tidak hanya memberi energi cepat, tetapi juga membantu memperkuat dinding pembuluh darah karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Antioksidan ini berfungsi melawan radikal bebas, yaitu partikel berbahaya yang merusak sel-sel pembuluh darah dan mempercepat penuaan. Madu juga mengandung berbagai mineral seperti magnesium, kalium, dan zat besi yang berperan menjaga keseimbangan tekanan darah. Saya teringat cerita Pak Joko, 66 tahun dari Jakarta. Sebelum rutin minum ramuan kunyit dan madu, ia mengeluh setiap pagi bangun dengan badan terasa berat dan pegal. Ia merasa seperti membawa beban setiap kali melangkah. Namun setelah 3 minggu, ia berkata dengan mata berbinar, "Dok, badan saya terasa ringan sekali. Saya seperti punya tenaga baru. Bahkan istri bilang wajah saya lebih cerah." Ini bukan keajaiban, tapi hasil dari perbaikan sistem peredaran darah yang selama ini tersumbat. Saat darah lancar, seluruh tubuh terasa hidup kembali. Peradangan kronis adalah musuh besar yang sering tidak terlihat. Ia tidak menimbulkan gejala langsung, tapi perlahan merusak jaringan tubuh. Peradangan kronis bisa diibaratkan seperti api kecil yang terus menyala di dalam tubuh, menguras energi dan mempercepat penuaan. Banyak orang tidak tahu bahwa peradangan ini adalah akar dari berbagai penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, nyeri sendi, dan bahkan gangguan saraf. Kurkumin dalam kunyit adalah pemadam alami bagi api peradangan tersebut. Ia menekan aktivitas enzim COX-2 dan sitokin proinflamasi yang menjadi pemicu utama nyeri dan pembengkakan. Itulah sebabnya banyak pasien saya yang menderita nyeri sendi merasa jauh lebih baik setelah rutin mengonsumsi kunyit dan madu. Salah satunya Pak Handoko dari Bandung, yang dulunya tidak bisa duduk lama karena lututnya sering kesemutan. Setelah beberapa minggu, ia mengatakan rasa kesemutannya hilang dan ia bisa duduk lama tanpa keluhan. Selain itu, peradangan kronis juga menyerang saraf dan otak. Ketika otak terus-menerus diserang radikal bebas, koneksi antar sel saraf melemah. Akibatnya muncul gejala seperti cepat lupa, sulit konsentrasi, dan suasana hati yang mudah berubah. Kunyit membantu memperbaiki hal ini dengan merangsang produksi BDNF, yaitu protein yang berperan menjaga kesehatan sel-sel otak dan merangsang pertumbuhan jaringan saraf baru. Madu menambah efeknya dengan memberi energi stabil ke otak tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Hasilnya, otak tetap fokus, tenang, dan siap berpikir jernih. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Wahyu, 71 tahun dari Yogyakarta. Ia datang dengan keluhan sering linglung, mudah lupa, dan kehilangan gairah hidup. Setelah saya sarankan rutin konsumsi kunyit dan madu, 2 minggu kemudian ia kembali dengan wajah berseri. Ia berkata, "Pikiran saya jadi jernih, Dok. Saya bisa fokus lagi baca koran, dan istri bilang saya lebih perhatian sekarang." Itu adalah tanda bahwa otaknya mulai pulih dari kabut yang dulu menutupinya. Peradangan juga menjadi penyebab utama kulit tampak kusam dan cepat keriput. Banyak pria lansia tidak sadar bahwa kondisi kulit mereka mencerminkan kondisi pembuluh darah. Jika sirkulasi darah lancar, kulit akan terlihat cerah dan segar. Kunyit membantu mengaktifkan enzim detoksifikasi hati, sehingga racun dalam tubuh bisa dibersihkan. Madu mempercepat regenerasi sel kulit dengan kandungan mineral dan vitamin B-nya. Karena itu, pasien yang rutin minum ramuan ini sering terlihat lebih muda tanpa perlu produk mahal. Bukan hanya kulit, organ vital seperti jantung dan ginjal juga mendapat manfaat besar. Ketika peradangan mereda dan darah mengalir lancar, jantung tidak lagi bekerja terlalu keras. Tekanan darah cenderung stabil, detak jantung menjadi lebih teratur, dan rasa sesak atau mudah lelah perlahan menghilang. Sementara itu, ginjal yang sebelumnya bekerja ekstra untuk menyaring racun akan terbantu karena darah yang bersih dan sirkulasi yang lancar membuat beban kerjanya lebih ringan. Pak Darmono dari Semarang merasakan perubahan besar pada kualitas tidurnya. Dulu ia sering terbangun malam untuk ke kamar mandi. Setelah rutin minum kunyit dan madu, frekuensi itu berkurang drastis. Ia berkata, "Sekarang saya bisa tidur nyenyak dan bangun lebih segar." Ini karena kunyit membantu meredakan pembengkakan prostat dan madu melawan bakteri di saluran kemih. Ketika tidur berkualitas, tubuh punya kesempatan untuk memperbaiki sel dan jaringan, sehingga vitalitas meningkat secara alami. Efek domino dari kombinasi ini luar biasa.
Begitu pembuluh darah bersih dan peradangan menurun, seluruh organ tubuh bekerja lebih efisien. Cara terbaik untuk memaksimalkan manfaatnya adalah dengan menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Hindari makanan tinggi lemak jenuh dan gula berlebih yang bisa merusak pembuluh darah. Perbanyak sayur, buah, dan air putih. Lakukan aktivitas fisik ringan setiap hari, seperti berjalan pagi atau bersepeda santai. Semua ini akan mempercepat efek positif dari kunyit dan madu. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana ramuan sederhana ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan prostat, memperbaiki kualitas tidur, serta membantu tubuh memulihkan energi secara alami tanpa bantuan obat-obatan kimia. Tetap bersama channel Sehat Bersama, tempat kita belajar menjaga kesehatan dengan cara alami, sederhana, dan penuh kesadaran untuk menikmati masa tua yang bahagia dan bermakna. Baik pemirsa Sehat Bersama, kita lanjutkan ke pembahasan yang sangat penting bagi para pria di usia lanjut, yaitu bagaimana kombinasi kunyit dan madu dapat membantu menjaga kesehatan prostat, memperbaiki kualitas tidur, dan memulihkan energi tubuh secara alami. Tiga hal ini saling berkaitan erat, karena gangguan pada salah satunya akan berdampak langsung terhadap vitalitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Banyak pria lansia datang kepada saya dengan keluhan yang sama. Mereka sering terbangun malam hari karena ingin buang air kecil, bahkan bisa sampai 4 atau 5 kali dalam semalam. Akibatnya, tidur menjadi terganggu, tubuh tidak mendapat waktu istirahat cukup, dan keesokan paginya mereka merasa lemah, pusing, serta mudah marah. Kondisi ini sering dianggap wajar, padahal tidak sepenuhnya demikian. Penyebab utama dari masalah ini biasanya adalah pembesaran prostat atau peradangan prostat, yang dalam dunia medis dikenal sebagai benign prostatic hyperplasia. Prostat adalah kelenjar kecil yang terletak di bawah kandung kemih pria. Fungsinya penting untuk sistem reproduksi, tetapi ketika usia bertambah, prostat cenderung membesar akibat perubahan hormon dan peradangan kronis. Pembesaran ini menekan saluran kemih, membuat aliran urin terganggu. Akibatnya, kandung kemih tidak pernah benar-benar kosong, dan pria menjadi sering merasa ingin buang air kecil, terutama di malam hari. Disinilah peran kunyit dan madu menjadi sangat menarik. Kunyit memiliki kemampuan luar biasa untuk menekan peradangan di jaringan prostat. Senyawa kurkumin bekerja langsung menghambat aktivitas sitokin proinflamasi yang menyebabkan pembengkakan. Ia juga membantu memperbaiki sirkulasi darah di area prostat, sehingga jaringan yang bengkak perlahan menyusut dan fungsi kandung kemih kembali normal. Madu memperkuat efek ini dengan cara melawan infeksi bakteri yang sering menyertai masalah prostat. Kandungan enzim dan senyawa antibakterinya membantu menjaga kebersihan saluran kemih, sehingga risiko infeksi menurun. Selain itu, madu berfungsi sebagai sumber energi alami bagi tubuh yang sering kehilangan tenaga akibat tidur terganggu. Saya masih ingat cerita Pak Darmono, 68 tahun dari Semarang. Ia mengeluh karena tidak bisa tidur nyenyak. Hampir setiap malam, ia harus ke kamar mandi hingga 5 kali. Setelah sebulan rutin mengonsumsi campuran kunyit dan madu, frekuensi itu berkurang drastis. Ia berkata, "Sekarang saya hanya bangun 1 atau 2 kali, Dok, bahkan kadang bisa tidur sampai pagi tanpa terbangun." Hasil ini konsisten dengan banyak pasien lain yang saya tangani, dan semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka merasa tubuhnya lebih segar, pikiran lebih tenang, dan suasana hati lebih stabil. Kualitas tidur adalah fondasi dari kesehatan. Saat kita tidur, tubuh memperbaiki diri. Hormon pertumbuhan dilepaskan, jaringan diperbaharui, dan sistem kekebalan diperkuat. Jika tidur terganggu terus-menerus, seluruh proses ini menjadi kacau. Akibatnya, tubuh kehilangan kemampuan untuk memulihkan energi. Itulah sebabnya banyak pria lansia merasa cepat lelah walau sudah tidur lama, karena kualitas tidurnya buruk. Kunyit dan madu bekerja membantu memperbaiki pola tidur dari 2 arah. Pertama, kunyit menenangkan sistem saraf dengan menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang tinggi pada orang yang sering gelisah atau sulit tidur. Kedua, madu meningkatkan kadar serotonin di otak, yang kemudian diubah menjadi melatonin, hormon alami pengatur tidur. Dengan begitu, Anda bisa tidur lebih cepat dan lebih dalam tanpa gangguan. Selain memperbaiki prostat dan tidur, kombinasi kunyit dan madu juga membantu memulihkan energi tubuh yang menurun. Banyak pria lansia merasa tubuh mereka tidak sekuat dulu, mudah lelah bahkan setelah aktivitas ringan. Hal ini terjadi karena kemampuan sel menghasilkan energi dari makanan menurun seiring bertambahnya usia. Kunyit membantu mengaktifkan mitokondria, yaitu pusat pembangkit energi dalam sel. Sementara madu memberikan bahan bakar alami berupa glukosa yang mudah diserap dan digunakan tubuh
tanpa menyebabkan lonjakan gula darah berlebih. Pak Sutanto, 64 tahun dari Malang, adalah contoh nyata. Ia mengaku sempat ingin berhenti karena merasa tidak ada perubahan setelah 1 minggu. Namun setelah istri mendorongnya untuk melanjutkan, pada minggu ketiga ia merasa seperti baterai tubuhnya diisi ulang. Ia berkata, "Energi saya kembali, Dok. Bangun pagi tidak lagi berat. Bahkan saya mulai berolahraga lagi." Ia juga mengaku hubungan dengan istrinya menjadi lebih harmonis karena mood dan stamina membaik. Efek peningkatan energi ini bukan hanya perasaan semu. Secara ilmiah, kurkumin membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga sel tubuh lebih efisien memanfaatkan glukosa untuk menghasilkan energi. Di sisi lain, madu memberikan pasokan energi yang stabil karena kandungan fruktosa dan glukosanya diserap secara bertahap. Hasilnya, tubuh tidak mengalami penurunan energi mendadak seperti saat mengonsumsi gula putih biasa. Selain membantu tubuh memulihkan energi, kunyit dan madu juga memperbaiki sistem pencernaan, yang seringkali terabaikan tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan lansia. Banyak pria lanjut usia mengalami gangguan seperti perut kembung, susah buang air besar, atau nafsu makan menurun. Kunyit membantu merangsang produksi empedu dan enzim pencernaan, sementara madu menyeimbangkan bakteri baik di usus. Ketika pencernaan lancar, penyerapan nutrisi meningkat, dan tubuh pun mendapatkan bahan baku yang cukup untuk memproduksi energi. Dampak positif lainnya yang sering dilaporkan pasien adalah meningkatnya mood atau suasana hati. Setelah peradangan berkurang, tidur membaik, dan energi pulih, pikiran menjadi lebih ringan. Banyak pria yang merasa lebih bahagia, tidak mudah tersinggung, dan lebih semangat menjalani hari. Saya sering mengatakan bahwa kebahagiaan bukan hanya urusan pikiran, tetapi juga urusan biokimia tubuh. Ketika tubuh sehat, otak otomatis memproduksi lebih banyak dopamin dan serotonin, dua zat kimia yang bertanggung jawab terhadap rasa senang dan motivasi. Dalam beberapa kasus, pasien bahkan mengatakan bahwa keluarga mereka ikut merasakan perubahannya. Istri merasa suaminya lebih penyayang dan lebih tenang. Anak-anak melihat ayahnya kembali aktif, dan cucu-cucu senang karena kakek mereka bisa bermain tanpa cepat lelah. Semua ini adalah efek domino dari tubuh yang kembali seimbang. Untuk dosis yang aman, cukup campurkan 1 sendok teh bubuk kunyit dengan 2 sendok makan madu murni dalam segelas air hangat. Minum pagi sebelum sarapan untuk membantu penyerapan maksimal. Jika tidak terbiasa dengan rasanya, Anda bisa menambahkan sedikit air jeruk nipis agar lebih segar. Di akhir pembahasan bab ini, saya ingin Anda memahami bahwa apa yang Anda rasakan sekarang bukanlah akhir. Tubuh manusia selalu memberi kesempatan untuk pulih, asal kita mau mendengarkannya. Kunyit dan madu hanyalah alat bantu yang disediakan alam untuk memperkuat sistem penyembuhan alami tubuh. Sisanya tergantung pada komitmen Anda sendiri untuk menjalani pola hidup sehat. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana ramuan sederhana ini tidak hanya memperbaiki organ-organ vital, tetapi juga memengaruhi fungsi otak dan suasana hati, menjernihkan pikiran, serta membuat Anda kembali bersemangat menikmati hidup setiap harinya. Tetap bersama channel Sehat Bersama, karena kita akan terus belajar bagaimana menua dengan bahagia, sehat, dan penuh makna. Baik pemirsa Sehat Bersama, kita lanjutkan ke bab berikutnya untuk membahas hubungan yang menarik antara kesehatan tubuh, kejernihan pikiran, dan kestabilan suasana hati. Banyak pria lansia tidak menyadari bahwa penurunan semangat hidup bukan hanya akibat dari kondisi fisik yang melemah, tetapi juga dari otak yang mulai kehilangan keseimbangannya. Otak adalah pusat pengatur seluruh sistem tubuh. Ketika otak bekerja optimal, tubuh ikut bugar. Tetapi saat otak mulai melambat, semangat pun ikut pudar. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, stres, dan menanggung beban tanggung jawab, otak pria lansia mengalami kelelahan kronis. Aliran darah ke otak berkurang karena pembuluh darah menebal, sementara peradangan yang terus terjadi di jaringan saraf memperlambat komunikasi antar sel otak. Akibatnya, banyak pria di usia 60-an mulai mengalami gejala seperti mudah lupa, sulit berkonsentrasi, mudah marah, dan kehilangan motivasi. Mereka sering mengira ini adalah tanda pikun, padahal sebenarnya otak mereka hanya kekurangan pasokan oksigen, nutrisi, dan bahan kimia penting yang menjaga keseimbangan suasana hati. Inilah titik di mana kombinasi kunyit dan madu kembali menunjukkan keajaibannya. Kurkumin dalam kunyit bekerja melindungi otak dari peradangan dan membantu regenerasi jaringan saraf. Ia meningkatkan produksi BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, yaitu protein yang merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru dan menjaga hubungan antar neuron tetap kuat. Jika otak diibaratkan sebagai jaringan kabel,
maka BDNF adalah isolasi pelindung dan penyambung antar kabel tersebut. Semakin tinggi kadar BDNF, semakin baik otak dalam memproses informasi, mengingat, dan merespons emosi. Madu melengkapi peran kunyit dengan cara memberi otak bahan bakar yang stabil. Glukosa alami dalam madu memberikan energi tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang berlebihan. Energi yang stabil ini membuat otak tetap fokus dan tenang. Selain itu, madu juga membantu meningkatkan kadar serotonin, zat kimia yang membuat seseorang merasa bahagia, puas, dan tenang. Ketika serotonin meningkat, suasana hati membaik, tidur menjadi lebih nyenyak, dan pikiran terasa lebih jernih. Saya ingin menceritakan kisah Pak Wahyu, 71 tahun dari Yogyakarta. Ia datang ke klinik dengan keluhan sulit fokus dan sering lupa. Ia mengaku sudah tidak punya gairah untuk melakukan apapun. Saya merasa otak saya kosong, Dok, katanya pelan. Saya menyarankan agar ia mencoba mengonsumsi campuran kunyit dan madu setiap pagi dan malam selama 3 minggu. Ketika ia kembali, ekspresinya berubah total. Dok, pikiran saya sekarang jernih. Saya bahkan mulai menulis puisi lagi, seperti waktu muda dulu, katanya sambil tersenyum. Istrinya yang mendampinginya menambahkan, sekarang suami saya lebih ceria, lebih romantis, dan tidak mudah marah. Secara ilmiah, apa yang dialami Pak Wahyu bisa dijelaskan dengan mudah. Kurkumin menurunkan kadar hormon stres kortisol, yang bila terlalu tinggi dapat merusak sel-sel otak, terutama di bagian hipocampus, pusat memori dan emosi. Dengan menurunkan kortisol, kunyit membantu otak bekerja dengan tenang dan efisien. Madu, di sisi lain, memperbaiki metabolisme energi otak dan menjaga keseimbangan hormon serotonin dan dopamin. Kedua zat ini berperan penting dalam mengatur motivasi dan rasa bahagia. Selain meningkatkan fungsi otak, kombinasi kunyit dan madu juga menyeimbangkan emosi. Banyak pria lansia mengaku menjadi lebih mudah tersinggung atau cepat putus asa seiring bertambahnya usia. Ini bukan semata-mata masalah karakter, melainkan akibat dari ketidakseimbangan kimia dalam otak. Ketika kadar dopamin menurun, motivasi dan gairah hidup ikut turun. Ketika serotonin rendah, seseorang menjadi mudah cemas dan murung. Kunyit membantu meningkatkan kadar dopamin, sementara madu mendukung produksi serotonin. Hasilnya adalah keseimbangan emosional yang membuat seseorang merasa lebih bahagia dan bersemangat menjalani hidup. Beberapa pasien saya menggambarkan perubahan ini dengan cara yang indah. Ada yang berkata, saya merasa hidup saya berwarna lagi. Ada juga yang bilang, saya bisa menikmati hal-hal kecil yang dulu saya abaikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika otak kembali seimbang, kualitas hidup meningkat secara menyeluruh. Kejernihan mental yang dihasilkan dari konsumsi rutin kunyit dan madu juga berdampak besar pada hubungan sosial dan keluarga. Banyak pria lansia yang sebelumnya pendiam atau kehilangan minat untuk bersosialisasi mulai kembali aktif di lingkungan sekitar. Mereka lebih banyak tersenyum, ikut kegiatan masyarakat, bahkan menghabiskan waktu dengan cucu tanpa cepat lelah. Perubahan ini membuat keluarga merasa lebih dekat, dan rasa percaya diri mereka pun tumbuh kembali. Pak Joko, 66 tahun dari Jakarta, pernah berkata kepada saya, dulu saya sering merasa malas keluar rumah. Rasanya tidak ada semangat, tapi sekarang saya merasa ringan, seperti pikiran saya dibersihkan. Ia mengaku mulai rutin berjalan pagi bersama teman-teman lamanya, dan bahkan kembali bermain catur di pos ronda. Ia tertawa sambil berkata, ternyata tidak enak kalau hidup cuma diam di rumah. Selain efek pada otak dan suasana hati, kunyit dan madu juga membantu menurunkan risiko penyakit degeneratif otak seperti demensia dan Alzheimer. Kurkumin dikenal sebagai antioksidan kuat yang mampu menembus sawar darah otak, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak senyawa lain. Ini berarti kurkumin bisa langsung melindungi jaringan otak dari kerusakan akibat radikal bebas dan penumpukan plak protein beta-amiloid yang menjadi penyebab utama penyakit Alzheimer. Hormon ini tidak hanya mengatur tidur, tetapi juga memperbaiki ritme biologis tubuh. Jadi, bagi pria lansia yang sering merasa gelisah atau sulit tidur karena pikiran yang tidak tenang, madu adalah pilihan alami yang menenangkan tanpa efek samping seperti obat tidur. Saya sering menekankan kepada pasien bahwa otak yang sehat adalah kunci dari tubuh yang sehat. Semua dimulai dari pikiran. Ketika pikiran tenang, hormon bekerja dengan baik, tekanan darah lebih stabil, dan sistem kekebalan tubuh meningkat. Karena itu, menjaga kesehatan otak dengan kunyit dan madu berarti juga menjaga seluruh tubuh tetap bugar. Untuk hasil maksimal, saya biasanya menyarankan agar pasien mengonsumsi ramuan kunyit dan madu 2 kali sehari pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur.
Kombinasi waktu ini memberikan efek ganda. Di pagi hari membantu meningkatkan fokus dan energi, sementara di malam hari membantu menenangkan sistem saraf dan memperbaiki kualitas tidur. Namun tentu saja, efek terbesar datang bukan hanya dari minuman ini, tetapi dari perubahan gaya hidup secara keseluruhan. Hindari kebiasaan yang mempercepat penurunan fungsi otak seperti kurang tidur, stres berlebihan, dan konsumsi alkohol. Perbanyak kegiatan yang menstimulasi otak seperti membaca, berdiskusi, atau bermain musik. Aktivitas sosial juga sangat penting, karena interaksi dengan orang lain membantu menjaga fungsi otak tetap aktif. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana kebiasaan sederhana ini tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik dan mental, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan dan keluarga, membuat hidup di usia lanjut bukan sekadar panjang umur, tapi juga penuh kebahagiaan dan kehangatan. Tetap bersama channel Sehat Bersama, tempat Anda belajar merawat tubuh, pikiran, dan jiwa agar selalu selaras hingga usia senja. Baik pemirsa Sehat Bersama, di bab kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik dan seringkali terlupakan, yaitu bagaimana kesehatan fisik dan mental yang membaik berkat kunyit dan madu ternyata juga berdampak besar terhadap hubungan emosional dan keintiman antara pasangan di usia lanjut. Banyak pria lansia tidak menyadari bahwa ketika tubuhnya mulai seimbang kembali, efek positifnya tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi juga menyentuh kehidupan rumah tangga secara keseluruhan. Saya sering mengatakan bahwa hubungan suami istri di usia lanjut bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang rasa kehadiran, perhatian, dan kedekatan emosional. Namun sayangnya, banyak pasangan lansia yang merasa hubungan mereka menjadi hambar, bukan karena cinta hilang, tapi karena tubuh dan pikiran sudah terlalu lelah untuk merasakannya lagi. Disinilah peran besar dari keseimbangan hormon, peredaran darah yang lancar, dan pikiran yang jernih memainkan peranan penting. Ketika tubuh sehat, hormon stabil, dan pikiran tenang, maka perasaan kasih sayang dan keintiman pun ikut tumbuh kembali. Kunyit dan madu membantu dari sisi ini dengan cara yang halus namun nyata. Kurkumin dari kunyit memperbaiki aliran darah, termasuk organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi. Aliran darah yang lancar membuat respons tubuh lebih baik, sedangkan madu menambah energi dan meningkatkan kadar hormon testosteron yang juga memengaruhi gairah serta rasa percaya diri pria. Namun manfaat terbesar sebenarnya bukan hanya soal kemampuan fisik, melainkan tentang bagaimana pria kembali merasa hidup dan berharga dalam hubungan mereka. Salah satu kisah yang paling berkesan bagi saya adalah dari Pak Agus, 69 tahun dari Solo. Ia datang dengan keluhan yang sederhana tapi dalam, "Dok, saya dan istri seperti teman sekamar saja. Tidak ada percikan lagi." Setelah saya jelaskan bahwa hal ini bisa diperbaiki jika ia mau memperhatikan kesehatannya, ia pun mulai rutin minum campuran kunyit dan madu. Setelah 3 minggu, ia kembali dan berkata dengan senyum malu-malu, "Rasanya seperti radio tua saya yang akhirnya dapat sinyal lagi. Dok, dulu cuma bunyi serak, sekarang jernih." Istrinya yang ikut datang bahkan menimpali, "Sekarang suami saya lebih perhatian. Dia bisa baca perasaan saya lagi." Apa yang dialami Pak Agus sebenarnya menggambarkan perubahan menyeluruh dalam tubuhnya. Kurkumin membantu menenangkan sistem saraf dan memperbaiki fungsi saraf perifer yang selama bertahun-tahun terhambat akibat peradangan. Hasilnya, sensitivitas tubuh meningkat, bukan hanya terhadap sentuhan fisik, tapi juga terhadap emosi. Ketika seseorang merasa lebih peka secara emosional, hubungan pun menjadi lebih hangat. Saya juga teringat kisah Pak Bambang, 67 tahun, seorang pensiunan tentara dari Medan. Ia mengaku setelah rutin minum kunyit dan madu, semangat hidupnya kembali. Ia tidak hanya merasa lebih kuat, tetapi juga lebih percaya diri menghadapi istrinya. "Dulu saya merasa seperti sudah pensiun dari kehidupan," katanya. "Sekarang saya merasa seperti laki-laki lagi." Kalimat sederhana tapi sangat bermakna. Karena di usia lanjut, rasa percaya diri adalah fondasi utama untuk mempertahankan kedekatan emosional dengan pasangan. Banyak pria lansia kehilangan kepercayaan diri karena perubahan fisik yang mereka alami. Stamina menurun, berat badan naik, kulit mengendur, atau rambut menipis. Semua itu membuat mereka menarik diri, merasa tidak lagi menarik di mata pasangan. Padahal, justru pada tahap inilah peran kesehatan dan pola hidup alami menjadi sangat penting. Ketika tubuh terasa lebih bertenaga, wajah lebih cerah, dan pikiran lebih segar, rasa percaya diri pun tumbuh kembali. Dan percaya diri yang sehat memunculkan daya tarik alami yang lebih kuat daripada penampilan luar. Kunyit dan madu juga membantu menjaga kestabilan mood yang berperan besar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Hormon stres yang menurun membuat seseorang tidak mudah tersulut emosi.
Banyak pria lansia yang setelah mengonsumsi ramuan ini mengaku menjadi lebih sabar dan lebih lembut terhadap pasangannya. Dulu saya mudah tersinggung, sekarang saya bisa mendengarkan dulu sebelum bicara, kata Pak Handoko, 70 tahun dari Bandung. Istrinya mengangguk dan berkata, "Sekarang rumah lebih tenang, Dok. Kami jarang berdebat." Ketenangan batin seperti ini tidak bisa dicapai jika tubuh masih dipenuhi peradangan dan kelelahan. Kurkumin membantu menenangkan pusat stres di otak, sementara madu memberikan energi untuk sistem saraf tanpa membuat tubuh gelisah seperti efek kafein. Hasilnya adalah kestabilan emosional yang membawa kedamaian di rumah. Selain itu, tidur yang lebih nyenyak juga berpengaruh besar terhadap hubungan. Ketika tubuh mendapatkan tidur yang cukup, hormon oksitosin, hormon kasih sayang, diproduksi lebih banyak. Hormon ini memperkuat rasa kedekatan antara pasangan. Karena itu, pria yang tidur cukup biasanya lebih hangat dan lebih mudah menunjukkan kasih sayang. Kombinasi kunyit dan madu mendukung hal ini karena membantu menyeimbangkan hormon dan memperbaiki kualitas tidur, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Efek positif lainnya adalah meningkatnya kemampuan pria untuk menikmati aktivitas sederhana bersama pasangan. Banyak pasien saya yang bercerita bahwa setelah mengonsumsi ramuan ini, mereka mulai menikmati hal-hal kecil lagi, seperti berjalan sore bersama istri, menonton televisi sambil mengobrol, atau sekadar minum teh di teras sambil tertawa bersama. Mereka merasa waktu bersama pasangan kembali terasa menyenangkan. Ini adalah tanda bahwa tubuh dan jiwa mereka telah kembali harmonis. Hubungan yang sehat di usia lanjut tidak harus selalu diisi dengan aktivitas berat. Justru kedekatan emosional yang lembut dan saling memahami yang menjadi inti kebahagiaan. Ketika tubuh sudah tidak muda lagi, hal paling berharga adalah kehangatan hati. Dan itu tidak bisa muncul jika tubuh dalam keadaan lelah, pikiran kacau, dan hormon tidak seimbang. Dengan mengembalikan keseimbangan alami tubuh melalui kunyit dan madu, pria lansia bisa kembali menjadi pribadi yang tenang, penyayang, dan penuh energi positif bagi pasangannya. Saya ingin menekankan satu hal penting di sini. Banyak pria lansia merasa malu membicarakan hal-hal seperti gairah, keintiman, atau kasih sayang karena menganggap topik ini tidak pantas untuk usia mereka. Padahal, justru pada masa inilah topik-topik ini menjadi penting. Keintiman bukan hanya tentang tubuh, tetapi tentang rasa saling menghargai, saling memahami, dan saling menenangkan. Kunyit dan madu hanyalah alat bantu alami untuk membuka kembali pintu keintiman yang tertutup oleh kelelahan, stres, dan penyakit. Pak Rahmat, 66 tahun dari Padang, pernah berkata kepada saya, "Dulu saya pikir masa romantis saya sudah selesai, Dok. Tapi ternyata masih ada bab baru." Kami jadi sering jalan sore bersama, dan istri saya bilang, dia jatuh cinta lagi sama saya. Kalimat itu menggambarkan esensi dari apa yang saya ingin sampaikan, bahwa usia tidak pernah bisa mematikan cinta, selama tubuh dijaga dan hati tetap terbuka. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana semua manfaat ini berpuncak pada satu hal besar, perubahan gaya hidup menyeluruh yang akan membuat Anda tidak hanya sehat sementara, tetapi terus bugar dan bahagia hingga usia senja. Tetap bersama channel Sehat Bersama, tempat kita belajar menjadikan masa tua bukan sebagai akhir, tetapi sebagai puncak dari kehidupan yang penuh makna dan kebijaksanaan. Baik pemirsa Sehat Bersama, di bab ini kita akan membahas tentang perubahan besar yang terjadi ketika seseorang mulai konsisten menjaga kesehatannya secara menyeluruh. Karena pada akhirnya, kunyit dan madu bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju gaya hidup baru yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih membahagiakan. Banyak orang yang awalnya hanya ingin mencoba ramuan ini untuk mengatasi satu keluhan, entah itu nyeri sendi, lemah stamina, atau gangguan tidur, tapi setelah beberapa minggu, mereka justru merasakan perubahan yang jauh lebih luas dari yang mereka bayangkan. Ketika tubuh mulai mendapatkan asupan nutrisi alami dan sistem metabolisme berjalan kembali dengan baik, seluruh bagian tubuh bekerja secara harmonis. Proses ini seperti rantai yang saling terhubung. Ketika satu bagian membaik, bagian lain ikut tertarik untuk menyesuaikan diri. Pembuluh darah yang bersih membuat jantung bekerja lebih ringan. Aliran oksigen ke otak meningkat, membuat pikiran jernih. Hormon kembali seimbang, menstabilkan emosi. Pencernaan lancar, membuat energi lebih efisien. Semua itu menciptakan efek berlapis yang memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Banyak pria lansia tidak sadar bahwa tubuh mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Seringkali, mereka hanya perlu memberi kesempatan. Salah satu hal paling penting dari ramuan kunyit dan madu adalah kemampuannya mengaktifkan kembali proses penyembuhan alami tubuh.
Kurkumin dalam kunyit bekerja seperti saklar yang menyalakan sistem pertahanan sel. Ia membantu memperbaiki DNA yang rusak akibat penuaan dan mengaktifkan enzim antioksidan yang menjaga sel-sel dari kerusakan lebih lanjut. Di sisi lain, madu bertindak sebagai bahan bakar alami yang menjaga agar proses regenerasi ini terus berjalan tanpa hambatan. Saya pernah bertemu dengan Pak Budiman, 70 tahun dari Makassar. Ia datang ke klinik dalam kondisi tubuh lemah dan wajahnya tampak letih. Ia berkata, "Dok, saya seperti hidup tanpa semangat. Tiap hari rasanya kosong." Setelah saya sarankan untuk mencoba kunyit dan madu secara rutin, ia kembali 3 bulan kemudian dengan wajah yang benar-benar berbeda. Ia bercerita dengan mata berbinar, "Saya sekarang punya rencana jalan-jalan keliling Indonesia dengan istri. Dulu saya sudah tidak punya tenaga. Sekarang saya bisa bangun pagi dengan semangat. Bahkan cucu-cucu bilang kakek sekarang keren lagi." Ceritanya menjadi bukti nyata bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan niat dan ketekunan. Perubahan seperti ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan emosional. Banyak pria lansia yang sebelumnya merasa hidup mereka sudah menurun, mulai kembali merasa punya arah dan tujuan. Tubuh yang bugar membuat mereka ingin kembali aktif, ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat, ingin dekat dengan keluarga, bahkan ingin menebus waktu yang dulu hilang karena kesibukan. Ini adalah tanda bahwa keseimbangan tubuh sudah mulai pulih, dan semangat hidup yang sempat padam kini menyala kembali. Salah satu perubahan penting yang sering saya lihat adalah meningkatnya kesadaran terhadap pola makan dan gaya hidup. Setelah merasakan manfaat kunyit dan madu, banyak pasien mulai lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Mereka mengurangi makanan tinggi lemak, gula berlebih, dan makanan cepat saji. Sebaliknya, mereka mulai menikmati makanan alami seperti sayur, buah, ikan, dan air putih. Mereka juga mulai rutin bergerak, tidak harus olahraga berat, cukup berjalan santai, bersepeda ringan, atau berkebun di pagi hari. Aktivitas ringan seperti ini menjaga tubuh tetap aktif dan membantu peredaran darah tetap lancar. Perubahan lain yang tidak kalah penting adalah hubungan yang lebih baik dengan waktu tidur. Sebelumnya, banyak pasien yang mengeluh susah tidur atau sering terbangun malam. Namun setelah tubuh mereka mulai beradaptasi, pola tidur menjadi lebih teratur. Mereka bisa tidur lebih cepat dan bangun dengan perasaan segar. Hal ini sangat penting karena tidur adalah waktu di mana tubuh memperbaiki diri. Selama tidur, hormon pertumbuhan dilepaskan, jaringan diperbarui, dan otak membersihkan diri dari racun metabolik. Ketika tidur membaik, seluruh sistem tubuh ikut berfungsi lebih optimal. Saya juga melihat bagaimana perubahan ini berdampak pada cara mereka berpikir. Banyak pria lansia yang dulunya mudah cemas, merasa takut sakit, atau bahkan takut mati, kini menjadi lebih tenang dan penuh rasa syukur. Mereka mulai menikmati setiap hari dengan kesadaran bahwa kesehatan adalah anugerah besar. Salah satu pasien saya, Pak Sutanto, 64 tahun dari Malang, pernah berkata, "Dulu saya tunda-tunda untuk mulai hidup sehat. Sekarang saya sadar, kalau saya tidak mulai hari ini, saya tidak akan pernah merasakannya." Kata-kata itu begitu kuat, karena menggambarkan betapa pentingnya keputusan kecil yang diambil dengan kesungguhan. Selain perubahan individu, efek positif ini juga terasa pada lingkungan keluarga. Banyak istri yang merasa suaminya berubah menjadi lebih lembut, lebih komunikatif, dan lebih perhatian. Anak-anak pun senang melihat ayah mereka kembali aktif dan bersemangat. Keluarga menjadi lebih hangat, lebih harmonis, dan suasana rumah lebih positif. Karena pada dasarnya, ketika kepala keluarga sehat dan bahagia, energi itu menyebar ke seluruh anggota keluarga. Kunyit dan madu juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kurkumin bekerja menyeimbangkan sistem kekebalan, sehingga tubuh tidak mudah jatuh sakit tetapi juga tidak bereaksi berlebihan. Ini sangat penting pada lansia, karena sistem imun yang terlalu lemah membuat tubuh rentan terhadap infeksi, sedangkan sistem imun yang terlalu aktif bisa menyebabkan penyakit autoimun. Madu, dengan kandungan antioksidan dan enzimnya, membantu menstabilkan kondisi ini. Dengan tubuh yang seimbang, risiko penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, dan tekanan darah tinggi pun berkurang. Namun, pemirsa sehat bersama, perubahan besar tidak akan terjadi hanya karena mengonsumsi satu ramuan. Perubahan sejati datang dari keputusan untuk menghormati tubuh, mendengarkan sinyalnya, dan memberikan apa yang ia butuhkan. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, tubuh Anda telah melayani Anda selama puluhan tahun tanpa henti. Sekarang giliran Anda membalasnya dengan merawatnya sebaik mungkin.
Ketika Anda mulai memperlakukan tubuh dengan hormat, ia akan merespons dengan cara yang luar biasa. Saya juga ingin menyinggung tentang aspek mental yang sering dilupakan. Banyak pria lansia kehilangan semangat karena merasa tidak lagi dibutuhkan. Padahal, pengalaman hidup mereka adalah sumber kebijaksanaan yang sangat berharga. Ketika tubuh mulai sehat kembali, biasanya muncul keinginan untuk berbagi ilmu, membantu orang lain, atau sekadar menjadi teladan bagi generasi muda. Aktivitas sosial seperti ini bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga menjaga kesehatan mental dan emosional mereka sendiri. Di bab berikutnya, kita akan menutup pembahasan ini dengan refleksi tentang bagaimana semua perubahan yang telah Anda lakukan bukan sekadar upaya menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Karena sejatinya, sehat di usia senja bukan hanya tentang panjang umur, tapi tentang bagaimana setiap tahun, setiap hari, bahkan setiap napas yang kita miliki dijalani dengan rasa syukur, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Tetap bersama channel Sehat Bersama, tempat kita belajar menjadikan masa tua sebagai masa keemasan yang penuh kesadaran dan cinta terhadap kehidupan. Baik pemirsa Sehat Bersama, tibalah kita pada bab terakhir dalam perjalanan penting ini, bab penutup yang akan merangkum semua pelajaran, perubahan, dan harapan yang telah kita bicarakan sejak awal. Perjalanan hidup di usia lanjut bukan tentang menjadi muda kembali, melainkan tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri dengan tubuh yang dirawat, pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan semangat yang tetap menyala. Sejak awal kita telah membahas bagaimana banyak pria lansia diam-diam kehilangan gairah hidup mereka. Bukan hanya karena fisik yang menua, tetapi karena tubuh, pikiran, dan emosi kehilangan sinkronisasi. Kita telah mengupas penyebab biologisnya, dari hormon testosteron yang menurun, peredaran darah yang terhambat, saraf yang kehilangan sensitivitas, hingga otak yang diselimuti kabut mental dan tubuh yang terus-menerus berjuang melawan peradangan halus yang tidak terlihat. Namun sepanjang 8 bab ini, kita juga telah melihat bahwa semua itu bukan akhir. Kesehatan, semangat, dan vitalitas masih bisa diperoleh kembali dengan cara yang sederhana, alami, dan mudah dijangkau. Bukan dari obat mahal, bukan dari suplemen asing, tapi dari dua bahan alami yang sudah diwariskan oleh leluhur kita sejak ratusan tahun lalu, kunyit dan madu. Kita telah membahas bagaimana kombinasi keduanya tidak hanya memperbaiki satu bagian tubuh, tapi menciptakan efek domino positif yang menyentuh seluruh sistem tubuh. Dari memperbaiki aliran darah dan menurunkan peradangan, meningkatkan hormon testosteron secara alami, memperbaiki kualitas tidur, menjaga kesehatan prostat, menjernihkan pikiran, memperbaiki suasana hati, hingga mempererat hubungan dengan pasangan dan keluarga. Banyak dari pemirsa yang mungkin awalnya tidak percaya bahwa ramuan sederhana bisa memberi perubahan besar. Tapi berbagai kesaksian dari Pak Syamsul, Pak Handoko, Pak Bambang, Pak Wahyu, Pak Darmono, Pak Agus, Pak Sutanto, Pak Rahmat, hingga Pak Budiman adalah bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Bukan karena mereka memiliki kondisi tubuh yang istimewa, tetapi karena mereka memiliki satu hal yang sama, mereka memutuskan untuk mulai. Mereka mengambil langkah kecil yang konsisten. Mereka tidak menunggu hasil dalam sehari. Mereka tidak mengeluh ketika minggu pertama belum terasa perbedaannya. Mereka percaya bahwa tubuh mereka butuh waktu untuk pulih. Dan keyakinan itulah yang akhirnya membawa mereka ke titik perubahan. Inilah pesan terbesar dari semua yang kita bahas. Bukan soal seberapa mahal pengobatan Anda. Bukan soal seberapa canggih teknologi kesehatan yang Anda akses. Tapi soal komitmen untuk merawat tubuh, menghargainya, dan memberinya kesempatan untuk bekerja dengan baik. Tubuh manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Ia tahu cara memperbaiki dirinya. Yang ia butuhkan adalah nutrisi yang tepat, waktu yang cukup, dan disiplin dari pemiliknya. Kunyit dan madu adalah simbol dari kebijaksanaan tradisional yang telah dikonfirmasi oleh ilmu modern. Kurkumin dalam kunyit telah diteliti oleh universitas-universitas ternama dunia karena kemampuannya mengatasi peradangan, memperbaiki hormon, dan melindungi otak. Madu telah dibuktikan secara ilmiah mengandung lebih dari 200 senyawa bioaktif yang bekerja memperkuat sistem kekebalan, meningkatkan stamina, dan memperbaiki metabolisme. Tetapi melebihi itu semua, keduanya menjadi pintu gerbang menuju perubahan gaya hidup. Setelah tubuh mulai membaik, banyak dari Anda akan merasakan dorongan alami untuk menjaga diri lebih baik. Anda akan lebih selektif dalam memilih makanan, lebih semangat untuk bergerak, lebih sadar dalam beristirahat, dan lebih bijak dalam merespon stres. Dan itulah inti dari gaya hidup sehat. Bukan sekadar menambahkan satu ramuan ke dalam rutinitas Anda,
tapi membangun kesadaran baru bahwa tubuh Anda adalah aset yang harus dijaga dengan cinta dan perhatian. Setiap sendok kunyit dan madu yang Anda konsumsi adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Setiap pagi yang Anda mulai dengan ramuan ini adalah deklarasi bahwa Anda belum selesai. Bahwa Anda masih ingin hidup dengan utuh, menikmati hari, bercengkerama dengan pasangan, bermain dengan cucu, dan memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda. Saya percaya bahwa usia tidak pernah menjadi batas untuk kembali menemukan semangat hidup. Banyak orang baru menemukan makna sejati hidupnya di usia senja. Justru karena mereka telah melewati berbagai fase, mengalami suka dan duka, dan akhirnya tiba di titik di mana mereka ingin menjalani hari dengan penuh kesadaran. Masa tua adalah waktu untuk memanen semua kebijaksanaan yang Anda tanam sepanjang hidup. Dan tubuh yang sehat adalah ladang terbaik untuk memanen semua itu. Saya tahu bahwa sebagian dari Anda mungkin masih ragu untuk memulai. Mungkin karena sudah terlalu lama merasa lelah. Mungkin karena berpikir semua sudah terlambat. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup yang lebih sehat. Perjalanan 1000 kilometer selalu dimulai dari satu langkah. Dan langkah Anda hari ini bisa menjadi awal dari kehidupan yang benar-benar berbeda 3 bulan ke depan. Bayangkan suatu pagi Anda bangun dengan mata yang berbinar, tubuh yang ringan, pikiran yang tenang. Anda melihat pasangan Anda tersenyum bangga, cucu-cucu menyambut Anda dengan pelukan hangat, dan Anda merasa cukup, bukan karena harta atau status, tapi karena tubuh Anda kuat dan hati Anda damai. Semua itu bukan impian. Itu adalah kenyataan yang telah dialami oleh banyak pria lansia yang memutuskan untuk memulai. Dan sekarang, giliran Anda. Ambil langkah kecil itu hari ini. Pergilah ke dapur, ambil kunyit dan madu, campurkan dengan air hangat. Minumlah. Rasakan tubuh Anda menerima pesan bahwa Anda ingin berubah. Lakukan itu setiap hari, dengan sabar dan konsisten. Dan biarkan tubuh Anda menunjukkan keajaiban yang bisa ia berikan ketika Anda memperlakukannya dengan baik. Saya, Dr. Rahmat, mewakili seluruh tim channel Sehat Bersama, ingin mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh seri ini. Semoga apa yang kami bagikan tidak hanya menjadi informasi, tetapi juga menjadi inspirasi. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman, saudara, atau siapapun yang Anda sayangi. Karena siapa tahu, satu informasi sederhana ini bisa menyelamatkan hidup seseorang yang sedang kehilangan harapan. Ingatlah selalu, sehat bukan soal usia, tetapi soal pilihan. Anda bisa tetap sehat, tetap bergairah, dan tetap bahagia di usia berapapun Anda sekarang. Dan perjalanan itu dimulai dari langkah kecil hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Pemirsa Sehat Bersama. Terus semangat, terus bergerak, dan terus menjadi versi terbaik dari diri Anda. Karena hidup di usia senja adalah anugerah dan Anda layak menjalaninya dengan penuh kebahagiaan.